Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya mau membawakan satu tema, hidup kita hanya camping. Bapak Ibu Saudara, tahu dong ya kalau kita ngomongin soal camping, mungkin ada banyak Bapak Ibu Saudara yang udah pernah camping gitu, apalagi yang pernah ikut pramuka gitu kan. Kalau camping itu biasanya dipasang. Terus abis dipasang, dibuat sama manusia kan ya, dibuat, dipasang, terus habis itu kalau udah selesai tuh, ya udah dibongkar gitu kan, dan nggak dipakai lagi gitu, diganti lagi dengan yang berikutnya. Nah, sama, di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama dikatakan seperti ini. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dibilang ya, Bapak Gembala aja kemarin itu ngomong ya, soal kemah, camping ya kan. Kalau buat saya kemah itu identik dengan camping gitu. Jadi kalau kita pergi camping itu kan, sifatnya nggak permanen. Karena kita cuman camping itu pada saat kita memang, butuh rileks, butuh refreshing gitu kan ya. Dan habis itu kita akan pulang ke tempat kita gitu. Jadi kalau camping itu sifatnya itu hanya sementara gitu. Sama, kalau di sini dikatakan bahwa, karena itu kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, ya kan, berarti, kita ini seperti tenda, seperti, kemah yang kalau misalnya udah selesai dipakai, ya udah berarti kita, udah nggak pakai lagi tuh kemah, berarti kemahnya dibongkar gitu. Supaya diganti dengan sesuatu yang baru gitu. Nah, kalau sampai Tuhan bilang kita ini seperti kemah, berarti hidup kita nih, tubuh kita ini memang enggak permanen Bapak Ibu Saudara. Karena tempat kita itu enggak di sini. Tempat kita itu enggak di bumi gitu. Di bumi ini hidup kita itu cuman kayak camping gitu. Cuman sementara. Yang mana ada waktunya di mana itu sudah selesai dan akhirnya kita masuk kepada tempat kita yang sesungguhnya gitu. Ke tempat yang permanen, yaitu di mana? Di surga. Makanya di sini dikatakan Allah telah Bapak Ibu Saudara, berarti sudah dibuat, bukannya baru mau dibuat loh. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Wow, gila keren banget. Kalau buat saya ini keren banget Bapak Ibu Saudara. Karena Allah sendiri yang sudah membuat. Jadi ada satu kepastian, kalau setelah itu berarti udah dibikin. Kalau Allah mau menyediakan berarti belum terjadi, baru mau dibikin. Tapi kalau di firman Tuhan ini dikatakan bahwa Allah telah, berarti itu ada satu kepastian bahwa ada satu kekekalan yang akan kita nikmati saat kita pindah dari bumi. Jadi di bumi ini jangan lama-lama Bapak Ibu Saudara. Dan selama kita di bumi, mari kita benar-benar memanfaatkan kehidupan kita, memanfaatkan segala sesuatu yang memang masih bisa kita lakukan di bumi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pakai untuk bisa hidup kita dinikmatin seperti camping. Kalau hidup ini adalah camping, berarti kalau kita camping kan kita menikmati sesuatu gitu dari perkemahan tersebut. Nah, kalau hidup kita adalah camping, biar hidup kita ini bisa jadi hidup yang bisa dinikmatin oleh orang-orang di sekeliling kita, walaupun hidup kita hanya sementara, tetapi sementaranya kita ini jadikanlah hidup kita ini bermanfaat dan bisa dinikmatin sama banyak orang Bapak Ibu Saudara. Supaya pada saat nanti ada waktunya kita harus berpindah kepada kehidupan yang kekal. Itu sangat nikmat. Karena kita bisa bilang, wah Tuhan bersyukur banget ya Tuhan. Kalau sampai hidup saya tuh udah sempat dinikmatin sama banyak orang. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa memanfaatkan hidup saya selama saya ada di dalam dunia yang sementara ini.
Sampai akhirnya saya cuma tinggal pindah tempat ke tempat sesuatu yang lebih abadi, di tempat yang, memang di sana gitu tempat tinggal kita, karena kita asalnya kan dari surga gitu. Tuhan mau kita kembali ke sana kepada Dia gitu. Itu adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan, ya kan. Hal yang sangat happy seharusnya Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu kita ada di bumi, kita harus sadar bahwa tempat kita ini bukan ada di sini. Di sini cuma sementara. Tetapi yang sementara ini harus pastikan bahwa hidup kita bisa dinikmatin sama banyak orang. Supaya waktu pas kita nanti pindah ke surga, hidup kita itu benar-benar ada di dalam kehidupan kekal yang sudah permanen, yang sudah disiapkan. Sehingga orang-orang yang pernah menikmati kehadiran kita itu bisa melihat bagaimana kita yang fana ini bisa menunjukkan sesuatu hal yang baik yang bisa dinikmatin sama orang. Karena itu pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh sama-sama belajar untuk mempergunakan hidup kita yang memang sangat singkat ini Bapak Ibu Saudara. Jangan lama-lama lah di bumi gitu ya. Kita benar-benar bisa menikmati hidup kita yang sementara ini untuk bisa dinikmatin juga sama semua orang. Dan hidup kita harus bisa jadi berkat, kita hidup dengan juga menjaga kehidupan kita, kemah kita jangan sampai bolong-bolong ya kan. Kemah kita tetap menjadi kemah yang baik, yang bisa dinikmatin sama banyak orang. Dan nanti tinggal ada waktunya, kita cuma tinggal pindah ke tempat di mana memang Tuhan sudah persiapkan kita ada di sana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Bapa, hidup yang singkat ini yang kami punya, kami mau pergunakan untuk kami bisa mendekat sama Tuhan dan hidup kami bisa dinikmatin sama banyak orang. Tuhan, biarlah Tuhan pakai setiap kehidupan kami dan mempersiapkan kami untuk waktu kami nanti pindah ke tempat yang permanen kepada kekekalan di mana Tuhan sudah persiapkan rumah untuk kami. Itu sudah menjadi sesuatu hal yang lebih baik sehingga orang-orang akan melihat berkat dan nikmat yang sudah kami bisa berikan kepada setiap mereka lewat kehidupan kami yang sementara. Berikan kami kemampuan untuk bisa menjalani setiap hari walaupun terkadang ada banyak kesulitan tetapi kami boleh melakukannya bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu nanti kami punya tempat yang pasti di surga sana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjaga kehidupan kita dan kita boleh belajar untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kekekalan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan katakan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.